Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Rahmarsa. Kali ini saya mau membahas tentang mitos yang berada di Nusantara Indonesia. Salah satunya yaitu mitos tentang orang pendek atau bunian. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share agar saya terus bersemangat membuat video-video yang terbaru. Cerita tentang orang bunian. Di belantara hutan Sumatera dan Kalimantan. Beberapa waktu lalu pemberitaan mengenai hilangnya pesawat Malaysia Airlines disebut-sebut karena makhluk halus bernama orang bunian. Pernyataan ini disampaikan oleh dukun sakti asal Malaysia, Ibrahim Madzin. Siapa sebenarnya orang bunian tersebut? Berdasarkan informasi dihimpun, orang bunian disebut-sebut sejenis makhluk halus dari wilayah Sumatera Barat. Menurut mitos, orang bunian itu bentuknya menyerupai manusia dan biasanya tinggal di pedalaman hutan atau di gunung-gunung. Orang bunian kadang-kadang juga dikaitkan istilah dewa. Dalam hal ini pengertian tidak sama dengan dewa dalam ajaran Hindu maupun Buddha. Dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus yang tinggal di wilayah hutan, di dekat bukit-bukit atau di area pekuburan. Biasanya bila hari menjelang matahari terbenam di pinggir bukit akan tercium sebuah aroma yang biasanya dikenal dengan nama samba dewa, yang diartikan dalam bahasa Indonesia masakan dewa. Maka itu biasanya di kampung-kampung di Sumatera Barat jika menjelang maghrib anak-anak dilarang berkeliaran. Ancaman diambil atau dibawa oleh orang bunian, selalu dilontarkan oleh orang tua mereka. Samba dewa dipercaya sebagai daya tarik untuk orang mencari sumber aroma tersebut. Dari dulu sampai sekarang, ibu saya enggak mengizinkan masuk ke dalam ladang kalau sudah sore-sore. Takut dibawa orang bunian nantinya, ujar mahasiswi kebidanan Bukit Tinggi, Helmi, saat dihubungi. Dewa sendiri dalam cahaya Minangkabau lebih kepada perempuan yang cantik dan rupawan, menyerupai peri kalau di dalam buku dongeng anak-anak. Meski mereka diyakini tinggal di hutan atau daerah perbukitan, tidak sembarang orang yang dapat bertemu langsung dengannya. Sebab orang bunian memiliki dimensi lain yang didiami manusia. Seperti manusia, mereka juga berkeluarga dan memiliki struktur sosialnya. Menurut cerita, mereka menampakkan diri kepada orang-orang yang mereka inginkan atau saat mereka jatuh cinta terhadap orang tersebut. Biasanya orang yang mereka inginkan itu saat terjebak perangkap tersebut tak pernah kembali ke dunia nyata lagi. Kalaupun kembali, orang tersebut terlihat seperti orang gila. Keberadaan orang bunian sampai saat ini masih menjadi misteri. Sebagai masih beranggapan bahwa ini hanya mitos yang masih banyak percaya orang. Selain masyarakat Minangkabau, masyarakat Kalimantan Barat khususnya Sambas pada umumnya mempercayai keberadaan mitos orang bunian. Namun menurut pengakuan Eki 23, mahasiswi antropologi A4, bahwa dia meyakini adanya keberadaan orang bunian. Eki yang hobi naik gunung ini menjelaskan bahwa orang bunian biasanya berada di gunung-gunung. Ada wilayah yang jadi larangan dan itu menjadi kampungnya orang bunian, ujarnya. Dia melanjutkan jika berada di kampung orang bunian jangan harap dapat kembali. Kalaupun kembali, menurut Eki, orang itu sudah seperti orang gila. Kadang orang yang kembali suka ngobrol sendiri, entah dengan siapa dia ngomong. Eki melanjutkan bahwa orang bunian terkenal di kalangan orang-orang sungai penuh kerinci. Di hutan-hutan Gunung Kerinci mereka ada. Bahkan banyak peneliti dari luar negeri melakukan penelitian kepada keberadaan orang bunian tersebut di sana. Ya, walaupun penelitian itu belum ada hasilnya, cuma jejak-jejak kaki mereka sering ditemukan warga. Penampakan bayangan mereka juga tertangkap kamera. Ketika dikonfirmasi keberadaan orang bunian kepada salah satu warga Kerinci, Febri 25 tahun, dia menjelaskan bahwa di Kerinci orang bunian disebut dengan Uhang Panda, orang pendek. Mereka tinggal di dekat Gunung Kerinci. Orang-orang sering menemukan jejak kaki yang besar-besar. Tapi Febri belum mendengar ada orang yang bertemu langsung, ujarnya. Masalah keberadaan orang bunian sempat mengundang perhatian saat dukun sakti dari Malaysia mengatakan bahwa ada kemungkinan para penumpang Malaysia Airlines saat ini telah dibawa ke dunia orang bunian itu. Ini entah benar atau tidak, tergantung diri masing-masing mempercayai hal tersebut. Hal yang terpenting sampai saat ini keberadaan orang bunian belum bisa dibuktikan secara ilmiah.
Oke, kita lanjut. Di sini ada mitos orang Bunian di tanah Melayu. Orang Bunian adalah sejenis makhluk yang dipercayai oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Kalimantan serta di Malaysia Barat. Berdasar mitos yang beredar, orang Bunian diyakini memiliki kemampuan supranatural dan biasanya gaib, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Di sisi lain, mereka menampakkan diri dan berbau dengan manusia tanpa adanya menyadari keberadaannya. Konon sifat orang Bunian sangat sulit tebak dan mereka kerap memberikan bantuan kepada para dukun. Orang Bunian hidup rumah orang Bunian. Orang Bunian hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia dan hanya dapat dilihat ketika mereka menampakkan diri. Ketika menampak diri, mereka berwujud menyerupai manusia dan paras yang rupawan. Sebagai masyarakat meyakini bahwa mereka hidup di dalam hutan atau bukit yang jauh dari pemukiman warga. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka kerap tinggal di tempat-tempat sepi dan rumah kosong yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam waktu lama. Di samping itu ada orang yang meyakini bahwa mereka mampu tinggal di dekat manusia, bahkan berbagi rumah dengan manusia tanpa disadari. Konon orang Bunian hidup dalam komunitas besar yang meniru struktur sosial manusia. Mereka dipercaya memiliki kekayaan, klan, dan keluarga sendiri. Menikah dengan manusia. Orang Bunian biasanya menampak diri di depan manusia yang disukai, supaya bisa digoda dan dijadikan pasangan. Orang yang disukai itu kemudian akan mengikuti orang Bunian ke dunianya dan diajak menikah. Bahkan masyarakat Melayu percaya bahwa orang Bunian bisa nikah dengan manusia biasa dan memiliki anak gaib. Kemungkinan manusia yang menculik orang Bunian untuk kembali ke rumahnya pun sangat kecil. Konon pernah ada lelaki yang dianggap hilang oleh keluarganya karena dibawa perempuan Bunian ke dunianya dan dijajak untuk menikah. Ketika laki-laki itu bisa kembali ke kampung halamannya, semua keluarga dan kerabatnya telah meninggal karena sebenarnya ia pergi dalam waktu yang sangat lama. Hal ini karena hitungan waktu di alam orang Bunian dan dunia nyata berbeda. Suka menculik dan menyesatkan. Orang Bunian cenderung ditakuti karena suka menculik anak-anak yang sering menyesatkan orang di hutan belantara. Mereka dipercaya suka keluar dari hutan ketika menjelang waktu maghrib. Oleh sebab itu, anak-anak dilarang berkeliaran di luar rumah pada waktu tersebut. Selain itu, orang Bunian dipercaya suka menyesatkan manusia di hutan. Biasanya saat hari menjelang maghrib akan tercium aroma harum masakan. Itulah pancingan pertama orang Bunian, sekaligus undangan pada yang tersesat untuk masuk ke perkampungannya. Mereka yang disesatkan biasanya merasa diterima oleh komunitas masyarakat desa yang ramah. Mereka menganggap perkampungan orang Bunian sebagai perkampungan biasa dengan rumah-rumah dan fasilitas umum. Tidak jarang mereka yang disesatkan hidup dan berkeluarga di alam orang Bunian. Mereka lupa pada dunia aslinya karena kampung Bunian sangat indah dan mengenakan. Manusia yang telah dibawa orang Bunian biasanya baru kembali ke dunianya nyata setelah dilepaskan. Namun dalam banyak kasus, kondisi fisik dan jiwa orang yang dikembalikan ke dunia nyata tidak waras lagi. Meski demikian, sebagian masyarakat mengatakan bahwa orang Bunian terkadang suka menolong orang yang tersesat di hutan. Konon sifat orang Bunian memang tidak bisa ditebak, sehingga manusia harus selalu waspada kepada mereka jika berada di wilayah mereka yang unik. Sebagian masyarakat Melayu dan Minangkabau percaya akan keberadaannya, akan tetapi secara fakta eksistensi orang Bunian masih menjadi misteri. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila salah kata dan salah dalam penyampaian, saya ucapkan minta maaf sebelumnya. Saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.